Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video praktik perpajakan dengan topik langkah-langkah pengisian SPT tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770. Perkenalkan, nama saya Feni Redita Amelia dengan NPM 2311031113, mahasiswa dari kelas Lab Komputer Perpajakan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara sistematis dan rinci tahapan dari pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi berdasarkan kasus wajib pajak yang telah saya buat atas nama Bapak Arif Setiawan yang memiliki status K3. Dan tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara mengisi SPT tahunan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta menampilkan keterkaitan antara data, perhitungan penghasilan, dan hasil akhir PPh terutang yang akan dilaporkan pada formulir SPT 1770. Selanjutnya, di sini saya akan masuk ke pembacaan soal. Jadi Bapak Arif Setiawan itu merupakan kepala gudang di perusahaan hasil pertanian, memiliki istri bernama Burina yang merupakan ibu rumah tangga, dan memiliki 2 orang anak yaitu Dinda, pelajar SMA dan merupakan konten kreator, Reza merupakan pelajar SMP dan baru saja menang lomba sains nasional. Ini merupakan rincian penghasilan dari Bapak Arif Setiawan, rincian penghasilan Dinda sebagai konten kreator, serta rincian penghasilan Reza yang didapatkan dari lomba sains nasional. Dan ini merupakan harta serta utang yang dimiliki oleh keluarga Bapak Arif. Selanjutnya akan ke perhitungan. Ini merupakan perhitungan penghasilan dari Bapak Arif Setiawan yang merupakan karyawan tetap. Berikut ini perhitungannya yang didapatkan oleh Bapak Arif selama 1 tahun. Dan ini merupakan penghasilan Dinda sebagai konten kreator yang sudah dikonversikan ke mata uang rupiah. Serta ini merupakan penghasilan Reza yang didapatkan dari lomba sains nasional. Karena beasiswa bukan termasuk objek pajak, jadi nominalnya tidak ikut dimasukkan ke dalam perhitungan Bapak Arif Setiawan. Dan ini total utang per tahun 2025 sebesar 185 juta. Selanjutnya akan ke PPh terutang. Perhitungan PPh terutang yang dimiliki oleh Bapak Arif Setiawan, besaran gaji pokok setahunnya, tunjangan jabatan setahun, transport, kinerja, uang lembur, bonus, THR, voucher belanja, JKK, JKM, serta BPJS, sehingga diperoleh penghasilan bruto sebesar 173.627.200 dan dikurangi oleh biaya jabatan serta JHT, sehingga diperoleh penghasilan neto setahun Bapak Arif Setiawan adalah 165.467.200. Karena Dinda dan Reza masih di bawah umur, jadi penghasilan mereka ikut dalam perhitungan Bapak Arif Setiawan. Sehingga penghasilan neto digabungnya sebesar Rp202.2.115. Karena Bapak Arif Setiawan ini memiliki 3 tanggungan, sehingga PTKP-nya yaitu K3 sebesar 72 juta dan diperoleh PKP sebesar 130 juta 2.115 rupiah. Setelah dikenakan tarif pasal 17, diperolehlah PPh terutang sebesar 13.500.317 rupiah.
dan kredit pajaknya sebesar 7.362.684 sehingga diperoleh PPh yang dipotong 6.137.633 rupiah yang merupakan kurang bayar. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke SPT Induk OP1. Tahun pajaknya 2025 mulai dari Januari hingga Desember, statusnya normal, sumber penghasilannya itu dari pekerjaan dan metode pembukuannya itu pencatatan. Identitas wajib pajak ini merupakan NIK dari Bapak Arif Setiawan, nama Arif Setiawan, jenis ID-nya KTP, nomor ID-nya sekian, serta emailnya sekian. Selanjutnya ke ikhtisar penghasilan neto. Bapak Arif itu menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan sebesar 165.467.200. Bapak Arif itu tidak menerima, bukan termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto, tidak termasuk yang menggunakan norma dalam perhitungan neto, dan tidak menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya, neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang nominalnya itu dari penghasilan milik Dinda sebesar 21.534.915 rupiah dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dari penghasilan milik Reza yang merupakan beasiswa sebesar 72 juta sehingga penghasilan neto setahunnya sebesar 202.115 rupiah dan tidak ada pengurang penghasilan neto sehingga penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto tetap sebesar 202.2115 rupiah. PTKP-nya sebesar 72 juta, sehingga PKP-nya 130 juta 2.115. Sehingga diperoleh PPh terutang sebesar 13.500.317 rupiah. Dan tidak ada pengurang PPh terutang. Sehingga PPh terutang setelah pengurang PPh terutang tetap sebesar 13.500.317 rupiah. Terdapat kredit pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 6.137.633 rupiah. Selanjutnya ke SPT Induk OP2, PPh kurang atau lebih bayar sebesar 6.137.633. Tidak terdapat surat keputusan persetujuan sehingga PPh yang masih harus dibayar tetap 6.137.633. Selanjutnya, untuk angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, nominal 511.469 diperoleh dari 6.137.633 rupiah dibagi oleh 12 bulan. Selanjutnya, untuk penglihatan transaksi lainnya, harta pada akhir tahun pajak sebesar 1.030 juta rupiah dan memiliki dan memiliki utang pada akhir tahun pajak sebesar 185 juta, tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, dan Bapak Arif menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sebesar 72 juta rupiah. Selanjutnya akan masuk ke lampiran 1. Berikut ini rincian harta pada akhir tahun pajak. Yang pertama ada deposito milik Bapak Arif Setiawan, nama banknya BSI, dan perolehan 2024, saldonya 100 juta rupiah.
Yang kedua, ada tabungan milik Dinda dan Reza. Banknya BSI tahun 2025. Saldonya 80 juta rupiah. Selanjutnya, deposito Aro milik Bapak Arif Setiawan. Nama Bank BSI, tahun perolehan 2024, dan saldo 50 juta rupiah. Sehingga total pada kas dan setara kas sebesar 230 juta rupiah. Piutang tidak ada, investasi atau sekuritas juga tidak ada. Selanjutnya ada harta bergerak. Bapak Arif Setiawan memiliki mobil pribadi yang memiliki tipe SUV, merek atau model Kakuzu dengan plat nomor sekian, kepemilikan atas nama pribadi, tahun perolehan 2022, harga perolehan 300 juta, nilai saat ini 300 juta sehingga total harta bergerak sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya lampiran 1 bagian kedua, harta tidak bergeraknya berupa rumah di Manggala Land, sumber kepemilikannya itu pribadi, tahun perolehan 2020, harga perolehan 500 juta, sehingga total harta tidak bergerak sebesar 500 juta rupiah. Jadi ikhtisar hartanya ini setelah di total sebesar 1 miliar 30 juta rupiah. Selanjutnya, utang pada akhir tahun pajak, yaitu Bapak Ari memiliki KPR rumah di Indonesia dan tahun peminjamannya itu 2020. Saldonya sebesar 125 juta. Dan KPR mobil, nama di negara Indonesia juga, tahun peminjamannya tahun 2022, dan saldonya sebesar 60 juta rupiah. Sehingga diperoleh total utang pada akhir tahun pajak sebesar 185 juta rupiah. Selanjutnya akan masuk ke lampiran 1 bagian ketiga. Ada daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Ada Ibu Rina sebagai istri dari Bapak Arif Setiawan yang merupakan ibu rumah tangga. Dinda sebagai anak merupakan konten kreator dan Reza sebagai anak merupakan pelajar. Selanjutnya penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan yang dimiliki oleh Bapak Arif Setiawan diberikan oleh PT Sumber Agri Mandiri dengan penghasilan brutonya 173.627.200, pengurang penghasilan brutonya sebesar 8.160.000 rupiah, sehingga diperoleh penghasilan neto sebesar 165.467.200. Selanjutnya, daftar bukti pemotong atau pemungut PPh. Penghasilan yang diterima oleh Bapak Arif dipotong oleh PT Sumber Agri Mandiri, jenis pajaknya PPh pasal 21, penghasilan brutonya 173.627.200, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 6.137.633 rupiah. Sehingga jumlah kredit pajak dalam negeri yang diterima oleh Bapak Arif sebesar 6.137.633 rupiah. Selanjutnya akan masuk ke SPT lampiran 2, ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, berupa beasiswa yang didapatkan oleh Reza setelah menang lomba sebesar 72 juta rupiah. Selanjutnya masuk ke SPT lampiran kedua, ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Karena Reza masih di bawah umur, sehingga beasiswa yang diperoleh olehnya
itu dimasukkan ke dalam SPT milik Bapak Arief Setiawan, sehingga penghasilan brutonya itu sebesar 72 juta rupiah. Selanjutnya selanjutnya akan masuk ke lampiran 3A1, bagian 1. Karena Bapak Arief itu bukan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan di sektor usaha dagang, jadi tidak ada pengisian SPT. Begitupun untuk lampiran 3A2 dan lampiran 3A3. Selanjutnya lampiran 3A4, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan. Ini merupakan dari penghasilan yang diterima oleh Dinda sebagai seorang konten kreator di TikTok, dan karena masih di bawah umur, penghasilan yang didapat dimasukkan ke dalam SPT milik Bapak Arief Setiawan dengan nominal Rp21.534.915. Selanjutnya ke lampiran 3B. Lampiran 3B, karena Bapak Arief Setiawan bukan wajib pajak yang memiliki kewajiban melapor rincian rekapitulasi penghasilan bruto, sehingga tidak diisi sama seperti lampiran 3C. Selanjutnya masuk ke lampiran 3D pada daftar nominatif biaya promosi serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diperoleh oleh Bapak Arief Setiawan karena telah menjadi karyawan terbaik. Bapak Arief Setiawan itu mendapatkan sebuah voucher belanja dengan nilai 1 juta rupiah. Untuk lampiran 4 tidak ada yang perlu diisi, dan lampiran 5 juga tidak ada yang perlu diisi oleh Bapak Arief Setiawan. Sekian langkah-langkah pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi dari kasus wajib pajak Bapak Arief Setiawan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.